Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anisya Nahdia dengan NIM 23102113200026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas video mengenai tindak pidana perpajakan dengan studi kasus Andritan alias Titi, Direktur PT Jambi Tulo Pratama. Kasus ini bermula dari kegiatan usaha PT Jambi Tulo Pratama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan BBM jenis solar industri, sehingga perusahaan ini terdaftar sebagai penguasa kena pajak atau PKP, sehingga memiliki kewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Namun, dalam periode Maret hingga Juli 2019, Andritan diduga melakukan manipulasi administrasi perpajakan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajaknya secara ilegal. Nah, modus yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan menggunakan faktur pajak fiktif, seolah-olah PT Jambi Tulo Pratama melakukan pembelian solar industri dari PT Puspa Indah Karya dengan nilai transaksi sekitar 35,28 miliar rupiah. Faktur pajak tersebut kemudian dikreditkan sebagai pajak pertambahan nilai, padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi dan PPN yang seharusnya dibayarkan tidak pernah disetorkan ke kas negara. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian pajak sekitar 3,5 miliar rupiah. Kerugian ini dihitung secara resmi oleh ahli dari Direktorat Jenderal Pajak dan didukung dengan pemeriksaan dokumen perpajakan, rekening koran perusahaan, serta bukti administrasi lainnya. Perbuatan ini tidak hanya melanggar ketentuan administrasi, tetapi sudah masuk ke ranah tindak pidana perpajakan. Setelah dilakukan penyidikan oleh PPPNS, Direktorat Jenderal Pajak, berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Kasus kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi untuk tahap penuntutan. Pada tahap penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2, Andritan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari guna menjamin kelancaran proses persidangan dan mencegah penghilangan barang bukti. Pasal yang dikenakan, tersangka diduga melanggar pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal ini mengatur bahwa wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dipidana. Unsur pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Unsur pertama, perbuatan menyampaikan keterangan tidak benar. Unsur ini terpenuhi karena tersangka menggunakan faktor pajak fiktif. Dalam pelaporan pajaknya, faktor tersebut seolah-olah mencerminkan transaksi yang sah. Padahal faktanya transaksi tersebut tidak pernah ada. Unsur kedua, menimbulkan kerugian negara. Perbuatan tersangka menyebabkan PPN sebesar sekitar 3,5 miliar rupiah tidak masuk ke kas negara. Kerugian negara ini bersifat nyata dan terukur dan telah dibuktikan melalui perhitungan resmi oleh DJP. Unsur ketiga, unsur kesengajaan juga terpenuhi karena perbuatan dilakukan berulang kali dalam kurun waktu Maret hingga Juli 2019 dan dilakukan secara sistematis. Hal ini menunjukkan adanya niat sadar untuk menghindari kewajiban pajak secara melawan hukum. Secara hukum, tersangka berpotensi dikenakan pidana penjara, pidana denda, serta kewajiban melunasi pajak yang tidak dibayarkan. Secara sosial dan ekonomi, kasus ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha bahwa ketidakpatuhan pajak itu merugikan negara, merusak sistem perpajakan, dan berdampak buruk pada reputasi bisnis. Nah, menurut saya, kasus Andritan ini merupakan contoh nyata bahwa hukum pidana perpajakan ditegakkan secara serius di Indonesia.
Proses penyidikan hingga penahanan menunjukkan adanya sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan guna menjamin kepastian hukum dan efek jera. Penggunaan faktur pajak fiktif bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi merupakan kejahatan yang dapat mengganggu penerimaan negara dan pembangunan nasional. Demikian pemaparan tugas video mengenai tindak pidana perpajakan dalam kasus Andritan alias Titi. Semoga dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.